Kamu walaupun nggak ada abang tetap istiqomah ya, sholatnya dijaga, karena anak-anak itu cuma punya kamu, cuma punya kita, jadi kita harus sabar sama anak-anak. Jalanin hidup apa adanya, jangan terlalu mikirin orang lain, karena emang dia tahu aku tuh tipenya suka mikirin apa kata orang, masih mikirin gengsi gitu-gitu. Tuh dia paling marah sekali kalau aku tuh masih mikirin gengsi. Yang paling dia minta tolong adalah kamu tetap harus istiqomah, kamu jangan lupa doain abangnya. Getir dan luluh lantak, itulah yang tengah dirasakan wanita cantik Zulfati Indraloka sesaat dirinya harus kehilangan orang yang paling ia sayangi, suami tercinta, pria Prayoga Pratama atau yang akrab disapa Babe Cabita. Ya, selang setahun menemani perjuangan sang suami melawan penyakit anemia aplastik, nyatanya wanita asal Medan ini harus berlapang dada atas takdir yang tak berpihak. Tepatnya 9 April 2024, Babe Cabita menghembuskan nafas terakhirnya. Juni tahun lalu pertama kali drop, itu dokter bilang ada kelainan darah. Saat mau transplantasi ternyata sakitnya makin parah. Jadi emang udah roller coaster pada saat kita balik lagi ke sana, yang harusnya kita stem cell transplantasi yang udah diambil dari kakak tapi belum bisa dimasukin ke abang. Kayaknya mau 3 bulan, 6 bulan, setahun, pasti setiap harinya bangun tidur itu rasanya sama. Nyiapin barang-barangnya dia kalau kebutuhan syuting atau apapun, ataupun kayak masak sih, karena beliau ini tuh suka masakan rumah, jadi aku dulu nggak bisa masak. Kamu belajar masak lah gitu. Aku tuh sekarang tuh belum mau masak, jadi kadang-kadang di rumah tuh ya mbak yang masak, karena masak pun percuma kan, kayak nggak ada yang makan gitu. Tak hanya Fatih, kedua anaknya Bambino Aleki Tanjung dan Nebula Alena pun merasa kehilangan sosok ayahnya tersebut. Seperti landak yang tak punya teman. Hari-hari yang kerap diwarnai canda tawa kini sirna pudar, hanya kenangan mendalam yang sepertinya masih tersisa. Aku tuh jelasin ke anak-anak seapa adanya, kayak papa udah meninggal nak, papa udah dikubur, papa udah pindah alam. Aku jelasin ke mereka seapa adanya. Jadi kalau ke kuburan tuh, ke makam juga aku ajak anak-anak. Meski hancur, ibu dari 2 orang anak ini terus berusaha bangkit, fokus menjaga buah hati dan mengembangkan bisnis yang sempat dibangun bersama sang mendiang suami. Tak sendiri, sang ibunda Ruwaida menjadi salah satu support system di kala wanita berusia 31 tahun ini melewati masa-masa terpuruknya. Aku tuh WhatsApp kemarin tuh kayak aku tuh malu soalnya kalau ngomong-ngomong langsung, tapi aku WhatsApp, aku bilang kayak, "Ma, makasih ya Ma, makasih ya Mama, Mama masih sehat. Mama tuh umurnya 62, tapi alhamdulillah masih sehat, masih bisa sendiri kemana-mana." Aku tuh kayak, "Ma, makasih ya Ma, Mama ada sama Fatih. Maaf ya Ma kalau kadang-kadang Mama mungkin maksudnya mau ngomong apa, tapi Fatih responnya kayak takutnya nyakitin Mama. Maaf ya Ma kalau Mama masih ada sakit hati sama Fatih. Sabar lihat anak-anak, sabar juga sama Fatih, walaupun Mama juga masih ada tanggung jawab, maksudnya masih ada usahanya kan di Medan gitu. Jadi semoga nggak pernah luput dari sholat untuk doain Mama, semoga Allah panjangkan umur Mama."
Sahabat cantik, jika menelisik jauh ke belakang, hubungan Babe dan Fatih rupanya berawal dari satu pertemuan saat berkuliah di tempat yang sama di Universitas Sumatera Utara. Selang beberapa tahun, Babe dan Fatih akhirnya mantap mengikrarkan janji pernikahan pada 7 Juli 2017 silam. Saya terima nikah Zulfati Indraloka, maharnya emas 7 gram tunai. Awal mula pertemuan sama abang itu 2011. Aku waktu itu mahasiswa baru, lalu beliau ini tuh kayak apa ya, ketua angkatan lah gitu di sini gitu. Jadi kita tuh satu kampus dan satu jurusan administrasi publik. Lama sih prosesnya, kayak 2 bulan 3 bulan baru aku terima. Sampai akhirnya memutuskan mantep itu karena ya aku sholat, terus aku lihat perlakuan sama orang tuanya itu memuliakan orang tuanya. Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sahabat cantik, aku mau cerita. Jadi ini tuh salah satu jam kesayangannya abang. Almarhum tuh suka sekali dengan jam ini. Ada rezeki alhamdulillah dari film, terus kayak ya udah abang mau beli ini gitu. Maksudnya waktu pada saat itu juga kita ngerasa ini juga nggak murah pada saat itu. Sampai akhirnya udah punya, dipakai terus setiap event, setiap syuting atau apapun dipakai terus. Sampai ada satu momen kita harus menjual ini, dia merelakannya, kita jual. Sampai akhirnya dia beli lagi, sampai sekarang ini masya Allah masih ada. Waktu pas kita berobat di Malaysia juga masih dipakai. Selang setahun menikah, kehidupan keduanya kian terasa sempurna dengan hadirnya 2 sosok malaikat kecil, Bambino Aleki Tanjung dan Nebula Alena yang mengisi hari-harinya. Masya Allah. Kalau sekarang tuh lihat Bambino tuh kayak lihat papanya kan, rambutnya, terus cara ngomongnya. Jadi anak-anak sekarang tuh segalanya. Tapi aku juga harus sadar bahwa mereka itu titipan Allah yang mana aku jaga, tapi kalaupun suatu saat diambil, aku juga harus siap. Telah diberikan kenikmatan dan rasa syukur dengan hidup yang nyaris sempurna, Fatih sadar akan kodratnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ketika hatinya tergerak untuk berpenampilan lebih tertutup dengan mengenakan hijab. Masya Allah. Awal mula berhijab itu sekitar 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. Awalnya tuh abang tuh cuman ngomong gini, kayaknya bagus ya kalau pakai hijab gitu. Sampai akhirnya abang bilang, nanti lama-lama juga kamu nyaman. Akhirnya awal tahun itu setelah lahiran Nebula aku coba, aku pakai, nyaman, ya udah keterusan. Sobat cantik, tak ada hal yang paling menyakitkan di dunia selain harus kehilangan orang yang paling kita cintai. Namun ketahuilah, semua yang ada di dunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.